Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Lestari, mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai hukum pasar modal syariah. Berbicara mengenai hukum pasar modal, erat kaitannya dengan investasi. Investasi adalah sesuatu yang harus dilakukan hari ini. Investasi pada dasarnya adalah pengumpulan uang atau apa yang dapat dibandingkan dengan apa yang merupakan simpanan yang akan digunakan untuk masa depan. Hari ini, kebanyakan orang berinvestasi dalam saham. Saham adalah surat berharga yang dijual di pasar modal. Pasar modal terbagi menjadi dua jenis, yaitu pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri. Adapun instrumen dalam pasar modal yaitu saham, obligasi, waran, REIT, obligasi konvertibel, dan produk turunan. Struktur pasar modal Indonesia. Untuk mendukung kegiatan pasar modal, diperlukan lembaga yang dapat membantu menunjang kegiatan pasar modal agar dapat berjalan dengan baik. Adapun lembaga penunjang tersebut antara lain BAPEPAM, yaitu Badan Pengawas Pasar Modal. Yang selanjutnya Bursa Efek, Lembaga Clearing dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, lembaga penunjang seperti bank kustodian, biro administrasi efek, wali amanat, penasehat investasi, dan pemeringkat efek. Selanjutnya, profesi penunjang, diantaranya akuntan, konsultan hukum, penilai, dan notaris. Selanjutnya, terdapat emiten, perusahaan publik. Perbedaan pasar modal syariah dan konvensional. Adapun perbedaan-perbedaan itu antara lain, pasar modal syariah, efek yang diperdagangkan haruslah dari perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan dalam pasar modal biasa, tidak ada aturan yang mengatur tentang kegiatan operasional perusahaan. Landasan hukum pasar modal syariah pada dasarnya adalah Al-Quran dan hadis, dipertegas dengan fatwa Dewan Syariah Nasional, sedangkan pasar modal konvensional adalah Undang-Undang Pasar Modal, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Dalam pelaksanaan kegiatannya, pasar modal syariah diawasi oleh Dewan Syariah Nasional, sedangkan pasar modal konvensional tidak. Karakteristik pasar modal syariah. Menurut Mokhtar Muhammad Metwali, karakteristik pasar modal syariah adalah semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan, keuntungan, dan kerugian, serta neraca keuntungan kepada Komite Manajemen Bursa Efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan sekali. Komite Manajemen menerapkan harga saham tertinggi tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. Saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari harga saham tertinggi. Saham dapat dijual dengan harga di bawah harga saham tertinggi. Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek mengikuti standar akuntansi syariah. Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam 1 minggu periode perdagangan setelah menentukan harga saham tertinggi.
Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dengan harga saham tertinggi. Fungsi pasar modal syariah. Yang pertama, memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pasar modal konvensional. Yang terakhir, memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Cukup sekian penjelasan mengenai hukum pasar modal syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.